Shalom adik-adik, apa kabar? Semua sehat kan? Saat ini saya Suster Mariana Haka mau mengajak adik-adik sekalian untuk melihat salah satu biara kami yang ada di Lampung. Nah, mau tahu? Mari kita ikuti, kita intip kegiatan suster. Apakah kegiatan suster itu hanya berdoa saja? Meditasi saja? Oh, tentu tidak. Penasaran kan? Mari kita ikuti vlog ini. Selamat menyaksikan. HK adalah kongregasi suster-suster belas kasih dari hati Yesus yang Maha Kudus atau sering disebut dengan kongregasi HK. HK diperkenalkan di Indonesia oleh misionaris dari Belanda pada tahun 1927. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1993, HK menjadi kongregasi mandiri bertingkat diosesan. Secara administrasi, tidak ada kaitan dengan kongregasi HK di Belanda, tetapi secara persaudaraan tentu masih. Ada banyak kongregasi selain HK. Apa yang membedakan HK dengan kongregasi lain? Yaitu semangat atau spiritualitas yang menjiwainya, yakni cinta hati Yesus yang berbelas kasih. Saat ini saya tinggal di rumah pembinaan calon suster atau sering disebut novisiat. Rumah pembinaan ini terbagi menjadi dua area postulan dan area novisiat. Postulat sendiri terdiri atas 2 lantai. Di lantai bawah itu ada ruang makan, ruang rekreasi, perpustakaan, dan juga ruang tamu. Sedangkan untuk lantai atas digunakan untuk ruang kerja dan juga sebagai kamar tidur. Selain ruang-ruang itu, ada juga ruang bimbingan, ruang belajar, kapel, serta kebun yang asri, di mana suster-suster biasanya menyibukkan diri. Selain ibadat, misa, adorasi, para suster juga melakukan proses pembelajaran dan berkumpul dalam komunitas untuk koreksi persaudaraan atau merayakan hari komunitas. Tak lupa juga para suster melakukan kegiatan me time atau hobi di waktu luang atau di akhir pekan, seperti ngobrol, bermain kartu, atau bermain ular tangga, memasak, berkebun, hingga menulis buku harian atau buku refleksi pribadi, dan juga bernyanyi, bermain musik. Banyak hal lain lagi yang suster lakukan.
ada namanya hari komunitas, 1 minggu sekali dalam kongregasi HK. Dalam hari komunitas itu biasanya kami membicarakan persoalan-persoalan yang perlu dibahas, baik itu berkaitan dengan kitab suci, kegiatan harian, komitmen-komitmen bersama, atau juga hal-hal lain yang perlu kami diskusikan. Selain itu, kami juga biasa ngobrol santai, kegiatan-kegiatan lain yang mendukung hidup panggilan kami. Misalnya, kami juga ada retret, itu yang dilakukan 1 tahun sekali, lalu rekoleksi 1 bulan sekali. Suster pernah berkarya di SLBB Pangudiluhur, Jakarta. Suster tinggal di komunitas P2 Sunrise Garden tahun 1999 sampai 2004. Selain mengajar, suster juga mengikuti kegiatan Ikatan Biarawan-Biarawati Daerah Ibu Kota atau sering disebut dengan IBDI. Lalu kalau di Yogyakarta itu ada IKRAR namanya, Ikatan Hidup Rohani Antar Religius. Untuk panggilan suster sendiri, awalnya suster hanya mengenal 2 kongregasi di Lampung. Tetapi suster merasa jatuh cinta pada kongregasi HK karena sambutan yang ramah dari para suster dan menanggapinya dengan responsif yang sungguh luar biasa, menjadikan suster tertarik untuk menjadi suster dalam kongregasi suster-suster belas kasih dari hati Yesus yang Maha Kudus. Selain itu, suster-suster yang dengan kesederhanaan, lalu lingkungan yang mendukung, membuat saya semakin tertarik untuk menjadi seorang suster hati kudus. Di sini saya mendapatkan pembinaan, tempaan dari proses pembelajaran yang diberikan kepada saya. Melalui proses pembinaan yang diberikan, semakin memantapkan saya untuk berani menjawab panggilan Tuhan dan mengikrarkan kaul pertama saya pada tahun 1999, tepatnya pada tanggal 2 Juli 1999. Menjadi seorang suster tentu ada suka dan dukanya. Sukanya atau yang menggembirakan adalah bahwa saya boleh mengalami rahmat demi rahmat yang Tuhan anugerahkan kepada saya, yang memampukan saya untuk melihat setiap tantangan adalah sebagai peluang bagi saya untuk bertumbuh dan berkembang dalam mengikuti Tuhan. Ada suatu kebahagiaan tersendiri ketika dapat mengatasi atau menghadapi tantangan. Dan dalam semua itu hanya karena rahmat Tuhan yang senantiasa tercurah atas saya. Ketika berhasil melewati sebuah tantangan, saya merasakan bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan saya dalam situasi apapun. Dan ini semakin menguatkan saya hingga saat ini. Untuk menjadi seorang suster, syaratnya adalah perempuan, sudah dibaptis, sudah menerima sakramen penguatan, pendidikan minimal SLTA atau yang sederajat, berumur maksimal 35 tahun. Dan yang terpenting adalah seorang itu harus merasa terpanggil untuk menjadi seorang religius. Tidak terpaksa dan juga tidak dipaksa. Saat ini fokus pelayanan yang sedang saya tekuni adalah mendampingi calon-calon suster. Maka dari itu terus-menerus belajar untuk mengenal para calon secara lebih baik agar pelayanan lebih efektif dan efisien. Lebih berani masuk ke dalam diri sendiri atau masuk ke dalam hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Karena biasanya kita takut untuk masuk ke dalam diri. Seperti yang Tuhan kehendaki sendiri, agar kita tinggal di dalam Dia. Seperti yang tertulis
dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan 8. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ingat juga, untuk mencari jawaban, kita perlu bercerita pada orang tua kita, atau juga kepada teman-teman, agar mendapatkan peneguhan. Seperti ibu saya. Ibu saya dekat dengan seorang suster, maka ia juga memberikan peneguhan kepada saya, sehingga saya semakin mantap pula untuk menjawab panggilan Tuhan. Ketika kita mengalami kesulitan, kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan akan menyertai kita, dan Tuhan itu tidak akan memberikan kepada kita melampaui batas kemampuan kita. Dalam setiap pelayanan kita, Tuhan telah menyediakan rahmat yang melimpah bagi kita. Dan oleh karenanya, kita diperkenankan menjadi perpanjangan tangan kasih-Nya. Maka dari itu adik-adik, jangan takut untuk melayani Tuhan. Karena dalam setiap pelayanan, pasti ada rahmat yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Akhir kata, semoga vlog ini bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi adik-adik untuk dapat menemukan panggilan Tuhan. Selamat melayani, Tuhan memberkati.